biasa kalau kita lihat full view-nya itu ada beberapa pagar ya terbuat dari batu. Kami makam siapa ya, tapi kurang tahu ya, Sobat Cakra, Sobat Parikesit. Ada beberapa makam. Nah, di sini juga ada jumputnya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama sama Sobat Parikesit ya. Kali ini kami berada di Pantura, yaitu tepatnya di Kabupaten Gresik, tapi di sisi utara. Nah, kebetulan kami berada di salah satu situs purbakala, masyarakat menamai dengan situs Lasem. Oke, coba yuk kita lihat. Di sini ada apa nama, yaitu Welcome to Situs Lasem ya. Jadi berawal dari penemuan batu prasasti dengan tulisan Sanskerta ya, tertulis pada tahun ke 555 Masehi. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini merupakan sebuah gerbang ya, gerbang pintu masuk. Dari sumber cerita, sumber artikel, ini merupakan sebuah tempat kantor pajak pada zaman Kerajaan Mojopahit di sisi utara, teman-teman. Di sini tertulis dan terpahat juga sebuah relief yang sangat luar biasa yang menggambarkan kehidupan masa lalu, teman-teman ya. Pengayuh pajak pada masa Majapahit khususnya Nah, di sini juga terdapat sebuah tulisan. Nah, ini sudah masuk beberapa waktu yang lalu atau tahun yang lalu, sudah diregistrasi sama BPJB Jatim yang dinamai dengan situs Lasem ya. Jadi memang lokasi ini itu berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, yang berada di ketinggian sekitar 16 meter di permukaan laut ya, teman-teman ya. Jadi keberadaan situs Lasem tidak lepas dari sosok Mbah Ajik ya, sebagai sesepuh yang bertugas menarik pajak pada masa Majapahit, khususnya sepanjang wilayah Pantura. Jadi berbagai tinggalan cagar budaya itu berada di tempat ini ya. Salah satunya adalah pagar komplek makam Sidayu ya, yang memang ada tulisan atau ukiran dinding sebuah toko pewayangan yang menggambarkan kehidupan masa lalu atau masa lampau ya. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ini adalah salah satu tulisan atau ukiran pewayangan yang menggambarkan kejadian-kejadian pada masa lalu ya. Sebuah aktivitas kegiatan belajar mengajar ya, pada waktu zaman dahulu. Nah, ini tapi digambarkan dengan pewayangan, teman-teman ya. Lokasi ini dari berbagai kompleks, ada beberapa makam, ada beberapa makam pahlawan tanpa nama ya. Oke, kita nanti akan masuk. Nah, di depan ini merupakan gerbangnya ya, teman-teman ya. Gerbang seperti ini kalau kita lihat ya, luar biasa. Kalau kita lihat full view-nya itu ada beberapa pagar ya, terbuat dari batu kapur putih. Nah, ini unik ya. Jadi memang tidak banyak ya di tempat ini atau di Jawa Timur ini sebuah situs purbakala yang dari kapur putih. Nah, ini kebanyakan ditemukan di daerah utara ya, seperti Lamongan ya. Kalau kita lihat di Candi Pataan ya, ini juga terbuat dari batu kapur putih, teman-teman. Nah, cuma ini ada beberapa yang berlumut ya dan berelief ya. Nah, luar biasa. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Coba kita
masuk ya, sobat parikesit dan sobat cakra panorama. Coba kita masuk ya. Luar biasa gerbangnya ini ya. Nah ini gerbangnya kurang lebih sekitar lebaran 1 meter ya. 1 meter. Kurang lebih lebarnya pintu gerbangnya ini 1 meter ya. Nah ini juga berbagai relief. Ada relief kan ya juga ya kan? Nah di dalam juga ada relief nih teman-teman nih. Relief pewayangan kan ya, pewayangan yang kurang jelas kan? Pewayangan yang menggambarkan kehidupan masa lalu ya. Itu di tembok-tembok pagar, itu banyak sekali ya. Nah ini juga sama seperti yang di dinding luar ya. Ada pewayangan juga teman-teman ya. Jadi pewayangan yang menggambarkan kejadian-kejadian masa lampau ya, kegiatan masa lalu ya, digambarkan seperti ini Kak. Saya setempat bahwa situs Lasik ini merupakan bagian dari sejarah kerajaan Majapahit yang sempat bersuara pada masanya. Coba kita sebelah sini ya teman-teman ya. Ih. Nah ini adalah juga sama ya, ada reliefnya. Jadi ini sebelah kanan sobat parikesit, pewayangan juga, dan ada sebagian yang sudah roboh ya. Ini dulunya tertimpa sama ini ya, sama pohon besar itu ya. Cuma saat ini sudah ditebangin pohonnya ya. Nah ini adalah salah satu, coba ke musola ya, musola pada zaman dahulu ya, atau kantornya mungkin ya, mungkin ya. Nah ini juga ada umpak-umpak ini kayaknya, umpak yang dari batu kapur nih. Nah tengah sini itu ada pohon randu yang sangat besar sekali ya teman-teman. Pohon randunya sangat besar sekali ini. Wih luar biasa ini. Nah, ini sama ini ya, batu kapur nih ya, terbuat dari batu kapur yang sudah berlumut nih. Jadi memang di sini tuh daerah Gresik, daerah Lamongan itu rata-rata candinya atau sebuah tempat pemukiman pada waktu itu terbuat dari batu kapur ya, atau batu bata kapur ya, batu putih ya. Nah ini jarang sekali di Jawa Timur atau di Indonesia ini, hanya beberapa lokasi yang terbuat dari batu kapur. Nah dan juga sebagian ada juga berbentuk batu karang. Nah ini karena memang jaraknya dari laut ini hanya beberapa kilo ya, hanya beberapa kilo dari tempat ini. Nah ini ada lubang, kalau kita lihat seperti ini, lubang seperti umpak ini teman-teman ya. Umpak yoni ya, yoni pada zaman-zaman dahulu ya. Jadi ada beberapa mungkin ini umpak ya. Dulu ini ada kayu yang ditempatkan di sini ya. Jadi ini hanya umpak kecil. Coba kita sini. Nah di sini juga ada beberapa makam, entah ini makam siapa ya, tapi kurang tahu ya sobat cakra, sobat parikesit. Ada beberapa makam. Nah di sini juga ada cungkupnya teman-teman ya, ada cungkupnya ya, seperti ini. Nah ini juga ada beberapa makam dan dikasih cungkup ya. Nah di sebelah masjid pas teman-teman ya. Assalamualaikum. Coba kita dari sini. Nah seperti ini ya. Ini kayaknya sudah bangunan lama sekali ya. Entah itu pada zaman-zaman Belanda atau memang sebelum itu pada zaman kerajaan Islam, atau pertama kali Majapahit masuk Islam ya, atau masa keislaman ya setelah Majapahit. Kalau kita melihat dari utara ini banyak sekali wali ya. Salah satunya kalau di sini itu di Gresik itu adalah Sunan Giri ya. Sunan Giri. Oke. Wih, luar biasa ini ya. Nah, ini adalah umpak-umpak dan ini adalah musola ya. Musola. Nah, ini persis musola teman-teman ya. Mungkin ini pada zaman-zaman dulu ya, kerajaan Islam ya. Ada musolanya ini. Nah, dulu mungkin megah sekali, tapi saat ini tuh beberapa bagian hancur karena memang kena pohon tumbang ya. Ini kan ada akar-akar pohon tumbang ini teman-teman ya. Ini bekas tumbang ini ya.
Jadi kerusakan-kerusakan itu ada ya. Karena mungkin zaman ya, perkembangan zaman atau usianya ini sudah ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Coba kita ke sana untuk melihatnya ya. Di luasnya ini beberapa meter ya, banyak sekali cungkup-cungkup makam-makam ya teman-teman. Nah ini campur batu karang, batu kapur, batu bata merah. Nah uniknya ini juga di sini tuh ada batu bata merah loh teman-teman. Jarang sekali loh ya. Ini batu bata merah. Seperti teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah batu bata merah. Biasa ya. Mantap ya. Mantap sobat. Maaf, ini ada makam. Oke ya, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.